Eksplorasi sederhana di antara monster tua Kalsaro tiba-tiba muncul, yang membuat Jia Luo sedikit lengah, dan dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Sebagai salah satu kelompok iblis terkuat di klan iblis, status istimewanya, ditambah dengan kesetiaannya kepada Kaisar Iblis, membuat orang memikirkan seseorang, Putri Kaisar Iblis. Sejauh menyangkut situasi ras iblis saat ini, posisi terpenting yang harus dijaga Kalsaro adalah di sebelah Putri Kaisar Iblis. Mungkinkah Putri Kaisar Iblis telah tiba di sini? Dengan mengingat hal ini, Jia Luo langsung membuka mulutnya untuk menguji. Kamu tidak melindungi Putri Kaisar Iblis. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika terjadi kesalahan dengan Putri Kaisar Iblis, bisakah kamu bertanggung jawab? Saat Kalsaro hendak berbicara, Feng Tianxing mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Ini bohong padamu. Kamu tidak bisa menyebutkan posisi Putri Kaisar Iblis. Katakan saja bahwa kamu melindungi leluhur iblis ini kembali. Biarkan Jia Luo menebak detailnya. Kalsaro membuat pilihannya hanya dalam sepersekian detik. Karena ras manusia itu mampu membujuknya, sebagai bosnya, setidaknya retorika Feng Tianxing tidak akan menjadi masalah besar. Dan umat manusia telah mengatakan bahwa salah satu tujuan Jia Luo adalah menjadi Putri Kaisar Iblis. Jadi lebih baik berada di sisi yang aman. Aku lebih baik merindukannya daripada melepaskannya. Para patriark dari klan iblis bertempur dengan sengit melawan kehampaan. Untuk menjaga kekuatan klan iblis, saya membawa mereka keluar dari medan perang dan lewat di sini untuk beristirahat. Semua monster yang hadir adalah monster yang telah berlatih selama bertahun-tahun, dan keterampilan akting Kalsaro sedang dalam kapasitas penuh saat ini. Dan dia berbicara dengan murah hati. Setelah kata-kata ini, Kalsaro tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Gara, sebagai salah satu mantan bangsawan klan iblisku, kamu sangat kuat. Kamu bisa melakukan ini selain aku, tapi aku tidak tahu kenapa kamu tidak bergerak. Tempat ini jauh lebih dekat dengan tempat Void dan klan iblis bertarung. Kalsaro langsung menentang sang jenderal. Jia Luo tiba-tiba merasa sedikit rumit, dan cara termudah untuk menjawabnya adalah menemukan alasan yang masuk akal. Sejujurnya, itu adalah untuk membuat tujuan Anda diketahui publik. Dan Anda pasti akan menjadi musuh para patriark iblis ini saat itu. Tapi mengarang alasan tidaklah mudah. Dia harus menghindari apa yang dia hadapi. Dan ketika dia memutar matanya, Jia Luo menjawab dengan tenang. Saya ingin bergerak, tetapi saya sia-sia, dan saya tidak tahu siapa yang menghancurkan pilar utama pesawat Kaisar Iblis, menyebabkan keberadaan Putri Kaisar Iblis menghilang, dan banyak setan mati. Jika itu adalah Kalsaro, berita apa yang kamu tahu? Tolong beritahu saya harus mengatakan bahwa alasan Jia Luo sangat bagus. Dia melakukannya, sia-sia hanya karena dia lambat memulai, itu saja. Tidak ada kejahatan kunci yang dapat ditemukan dengan penyelidikan terbalik. Satu-satunya hal yang dapat dipertanyakan berulang kali tidak lebih dari sumber informasi yang tidak relevan, dan tidak ada yang fatal. Kalsaro tidak memiliki banyak masalah dengan Jia Luo. Sebaliknya, episode kecil ini membuatnya sangat memahami satu hal. Feng Tianxing bukanlah orang yang mudah. Dia melihat sekilas tujuan Jia Luo, dan kemudian memberikan tindakan balasan. Meskipun kontra jenderal tambahan adalah idenya, itu dianggap sebagai pemrosesan sekunder. Ini adalah perubahan yang dilakukan atas dasar melihat melalui. Secara umum, insiden kecil ini membuat Kalsaro sangat memikirkan Feng Tianxing. Atau tepatnya, itu sedikit lebih tinggi dari ekspektasi yang sudah tinggi. Jia Luo di samping juga diam-diam berspekulasi bahwa Kalsaro ini cerdas hari ini. Bujukan tentatif saya sendiri sebenarnya tidak berhasil. Sepertinya saya harus menghindarinya untuk mencoba menemukan Putri Kaisar Iblis. Jia Luo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Karena kamu telah menyelamatkan iblis-iblis ini, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Kali ini aku datang ke Feng Tianxing untuk meminta bantuannya. Kamu belum pernah diserang oleh kehampaan baru-baru ini, bukan? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Kembali ke Master. Tidak, kekosongan telah sepi akhir-akhir ini. Dan pada dasarnya aku tidak punya masalah di sini. Melihat Feng Tian tidak bisa dibodohi, Jia Luo agak curiga. Saat ini, dadanya telah menjadi batu besar yang membebani hati semua iblis. Mengapa dia tidak merasakan tekanan apapun di sini? Mungkinkah dia sudah menangani masalah ini? Apakah Void benar-benar telah diteliti secara menyeluruh olehnya dan tidak lagi menjadi ancaman? Jia Luo memiliki banyak keraguan di benaknya, terutama ketika dia memikirkan tentang rencana kasar yang telah disebutkan Feng Tianxing kepadanya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak mengherankan jika dia dapat melakukan hal-hal ini. Guru, apakah kamu sudah menguasai kunci untuk melawan kehampaan? Feng Tianxing tersenyum, dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Kembali ke tuannya, Void bukan lagi musuh yang kuat bagiku. Aku sudah melihat kelemahan dan kelemahan mereka, dan aku punya cara untuk menghadapinya. Selama tidak ditekan oleh kekuatan absolut, aku seharusnya bisa untuk menghadapinya. Mendengar ini, Jia Luo langsung berkata, bagaimana kamu melawan kehampaan? Mereka sangat kuat. Dan menurut berita yang kudapat,
Kehampaan memiliki keuntungan melawan iblis. Jika kamu punya cara, bisakah kamu memberitahu guruku? Tujuan Jia Luo sangat jelas. Selama dia bisa membuat janji dengan Feng Tianxing sendirian, setengah dari tujuannya akan tercapai. Dia memiliki keunggulan kekuatan absolut di depan Feng Tianxing, serta keunggulan identitas. Seharusnya tidak sulit untuk menanyakan keberadaan Putri Kaisar Iblis, atau mencarinya di yurisdiksinya. Identitas inilah yang menyulitkan Jia Luo untuk menyerang Feng Tianxing, karena dia adalah seorang master. Dan demi keselamatan banyak muridnya, mustahil baginya untuk langsung membunuh Feng Tianxing. Kalau tidak, bahaya tersembunyi ini seharusnya sudah lama terhapus. Tanpa menunggu tanggapan Feng Tianxing, Kalsaro menatap langsung ke arah Feng Tianxing. Kamu memiliki sarana untuk melawan kehampaan. Bisakah kamu membaginya dengan kami? Lagi pula, kami para patriark tidak ingin dikempiskan di tangan kehampaan setiap saat. Campur tangan Kalsaro yang kuat membuat Jia Luo sangat terdiam. Saya sedang berbicara dengan murid saya. Apa yang Anda bicarakan di sini? Terus-menerus diganggu oleh orang lain, Jia Luo merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak dapat menemukan Putri Kaisar Iblis setiap hari, dan dia merasa tidak nyaman setiap hari. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, masalah terbesar yang dihadapi Void saat ini adalah mereka tidak memahami kelemahan Void. Tidak ada gunanya membuang energi mereka untuk melakukan yang terbaik. Saya telah menyimpulkan beberapa pengalaman yang relevan di sini, dan saya telah menyusunnya dalam buku. Kalian berdua adalah senior. Anda dapat membaca pengalaman saya. Pasti akan ada banyak setan yang akan mendapat manfaat darinya. Ini adalah hal yang baik. Saya tidak menolak. Alasan, setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengeluarkan 2 salinan manual melawan kekosongan yang dia sesuaikan untuk bawahannya dari lengannya. Lalu saya membicarakannya. Kalian berdua bisa melihat ke sini, dan kamu bisa mengajukan pertanyaan apapun secepatnya. Kalian berdua seharusnya tidak keberatan dengan komunikasi semacam ini, kan? Kalsaro meliriknya, hatinya terasa berat. Menurutnya, meski ini pertama kalinya bertemu Feng Tianxing, gagasan merayu dia sudah mencapai titik ekstrim.